Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jain, calon guru penggerak asal SD Negeri 1 Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada bagian kesimpulan dan refleksi ini, sebelumnya saya akan mengutarakan hal-hal apa yang saya pikirkan sebelum saya mempelajari modul 1.1 terkait dengan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan proses pembelajaran, guru adalah pemimpin. Anak mengikuti pola pembelajaran sebagaimana yang telah dikonsepkan sesuai keinginan guru. Kedua, anak seperti kertas putih, kodratnya tergantung pada siapa yang mendidik. Ketiga, budaya leluhur tidak relevan dengan perkembangan abad 21 sehingga tidak perlu diintegrasikan dalam kegiatan di lingkungan sekolah. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, ternyata pemikiran saya keliru. Berikut yang dapat saya simpulkan terkait dengan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dan relevansinya terhadap pendidikan di Indonesia saat ini. Pendidikan nasional tidak lepas dari sosok seorang Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan nasional yang telah melahirkan trilogi filosofi pendidikan yang hingga saat ini masih menjadi pijakan untuk merefleksikan kemajuan pendidikan di Indonesia. Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, yang artinya di depan memberi contoh yang baik, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan, adalah filosofi mendalam yang mengingatkan guru bahwa sebagai pemimpin pendidikan senantiasa dapat menjadi teladan yang baik dan motivator yang selalu bisa menginspirasi anak-anak didik dalam menentukan arah pembelajaran yang tepat. Konsep trilogi pendidikan ini relevan dengan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Pada dasar pemikiran tersebut mengandung makna bahwa pendidikan anak sejatinya adalah hanya proses menuntun. Hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar penguasaan pendidik. Seorang anak hidup dan tumbuh menurut kodratnya masing-masing. Pendidik hanya menuntun agar kodrat anak dapat tumbuh dengan baik. Dasar pemikiran ini dapat dianalogikan seperti sebuah tanaman. Petani adalah pendidik yang hanya dapat menuntun tanamannya agar dapat tumbuh dengan baik. Layaknya padi, petani mengairi, memupuk, menyiangi sehingga menghasilkan padi yang berkualitas baik. Tetapi padi tetaplah padi yang tidak akan dapat bertumbuh menjadi jagung atau kedelai. Sebagaimana konsep convergenting teori yang mengajarkan bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah diisi penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Nah, pendidikanlah yang berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara ini masih menjadi acuan dari pendidikan nasional saat ini karena dianggap masih sangat relevan dengan tujuan pendidikan nasional, di mana pendidikan nasional melalui kurikulum merdeka menitik beratkan pada kemerdekaan belajar dan berpikir. Merdeka di sini bukan berarti membebaskan anak untuk melakukan apa saja yang diinginkan. Merdeka artinya memberi kebebasan kepada anak untuk belajar dengan cara yang diinginkan, namun tetap di bawah pengawasan dan bimbingan guru. Belajar sesuai keinginan anak, bukan keinginan guru, sehingga pembelajaran menjadi pembelajaran yang berfokus pada anak. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Kekuatan kodrat pada anak dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman.
Kodrat zaman saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan kodrat alam dapat dimaknai melalui konteks sosial budaya anak di Indonesia yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan dalam mendidik atau menuntun kekuatan kodrat pada anak. Penumbuhan budi pekerti dan penguatan karakter ini juga menjadi fokus utama pendidikan Indonesia. Hal ini sangat korelasi dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab. Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan esensinya adalah nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan, sehingga dapat menjadi penguatan budi pekerti dan karakter anak, sebagaimana 6 dimensi profil pelajar Pancasila pada konsep kurikulum merdeka. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang refleksi diri terkait dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari banyak hal yang dapat dilakukan sebagai agen perubahan dan pemimpin pembelajar di lingkungan sekolah sebagaimana tujuan dari program pendidikan guru penggerak. Salah satu melalui konteks sosiokultural. Indonesia memiliki beragam budaya yang dapat menjadi kekuatan untuk menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan pada tubuh pendidikan. Di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Tojo Una-Una, nilai-nilai sosiokultural masih sangat akrab dengan kehidupan masyarakat. Masyarakat di Kabupaten Tojo Una-Una masih memegang teguh budaya leluhur yang dapat kita saksikan pada acara-acara adat, seperti Padungku atau Mora, Molupi, Muvalia, Kayori, Mokanto, dan lain-lain. Tradisi adat ini mengandung nilai-nilai luhur yang dapat kita integrasikan pada kegiatan pembelajaran dan pembiasaan atau praktik baik di lingkungan sekolah. Selain kita juga dapat memperkenalkan budaya daerah kepada anak sebagai salah satu cara mewujudkan rasa cinta terhadap daerah. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tertuang dalam modul 1.1 membuka pemikiran saya untuk mencoba mengkontekstualkannya dengan nilai-nilai luhur kearifan lokal sebagai penguatan karakter murid. Saya mencoba mengintegrasikan tradisi adat pesta panen atau perayaan Mora yang merupakan tradisi adat masyarakat Sukuta dan Baree di Kabupaten Tojo Una-Una yang dilaksanakan setelah masa panen raya. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi Mora antara lain nilai religius, peduli lingkungan, peduli sesama, kerjasama, dan saling berbagi. Kontekstual dari nilai-nilai luhur ini dapat kita terapkan pada pembiasaan di kelas atau di sekolah, seperti pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah pelajaran dan keikutsertaan siswa dalam kegiatan keagamaan. Merupakan pembiasaan pada nilai-nilai religius. Pada nilai peduli sesama dan saling berbagi, dapat dikontekstualkan dengan melibatkan anak pada kegiatan penggalangan dana bantuan untuk korban bencana, dan menjenguk teman yang sakit. Dan nilai kerjasama dapat kita kontekstualkan melalui kemampuan kolaborasi dalam kegiatan berkelompok dan lain-lain. Strategi yang saya lakukan dalam penguatan budi pekerti melalui nilai-nilai luhur di kelas adalah pembiasaan SOMAI. SOMAI adalah singkatan dari salam, olah diri, dan motivasi pagi sebelum memulai pelajaran. Dapat kita saksikan pada video berikut ini. Menantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku, padaku
juga mencoba melakukan inovasi pembelajaran dengan menggunakan metode yang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak, seperti metode random card. Pada materi ajar membuat pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Random card ini menggunakan kartu nilai yang saat ini sedang viral di kalangan anak-anak, sehingga tanpa mereka sadari mereka telah melakukan proses belajar. Dalam metode ini juga anak-anak dituntun untuk memiliki kecakapan 4C, yaitu kolaborasi, critical thinking atau berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif. Demikian pemaparan saya. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.